Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayati adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya Rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, uhayikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur, lagi terharu Bapak Ibu sekalian. Tidak menyangka Allah menjawab doa secepat ini. Saya mengenal Dr. Mona ini baru di September, sebelum berangkat umroh. Kami berangkat 3 September. Saya sering bolak-balik Sorowako Bapak Ibu sekalian, sering sekali. Dekat dengan almarhum dulu Pak Torik Husler, Kemudian Bupati yang sekarang juga Pak Budiman, putrinya waktu menikah di Klaro, saya yang ceramah juga. Itu Oktober kemarin. Allah jadikan sempit dunia bagi orang-orang yang baik, ketemu dengan orang baik. Bagi orang-orang yang punya niat untuk menjaga dirinya dengan baik, ketemu dengan orang yang menjaga dirinya dengan baik. Allah mempertemukan orang yang punya visi misi surga akhirat dengan orang yang juga sama mempunyai visi misi surga akhirat. Dan ini bukan suatu hal yang kebetulan, karena di dunia ini gak ada yang kebetulan Bapak Ibu sekalian. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam perjalanan Madinah ke Mekah waktu itu saya di kereta cepat, Allah mengatur saya duduk berdampingan dengan Danis, anaknya Dr. Mona. Selama 2 jam kira-kira perjalanan kereta cepat waktu itu saya ngobrol dengan Danis. Saya melihat keluarga ini keluarga baik. Dr. Mona orang baik. Ibunya Masya Allah, sholatnya luar biasa di usia yang sudah senja, tapi ibadahnya Masya Allah. Ketika kajian di sana juga mereka orang-orang yang sangat antusias. Maka saya berdoa Bapak Ibu sekalian. Ini doa saya yang saya buka hari ini. Saya sudah kasih tahu Dr. Mona waktu saya datang ke rumahnya. Saya katakan, Dok, saya berdoa pada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan yang terbaik dari semua yang terbaik yang Allah pilihkan. Ini diantara doa saya. Saya nggak nyebut nama karena saya nggak tahu siapa jodohnya. Tapi yang saya berharap bahwa di usia beliau yang masih muda, mudah-mudahan ada yang bisa menjadi pengayom. Dan gayung bersambut Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian saya datang dan beliau bercerita bahwa keluarga Dr. Sulfian juga baru pulang umroh, kalau saya nggak salah Oktober, Dok. Oktober ya, Dok ya. Oktober. Iya. Ya, Allah ini maha menjawab doa, Pak. Iya. Dan yang saya ingin sampaikan bahwa Masya Allah, ya, saya mencari tahu tentang Dr. Sulfian ini siapa. Saya cari tahu karena saya kenal dengan banyak pejabat-pejabat di PT Vale, Pak. Ya. Saya WA-nya saya forward ke Dr. Mona. Bilang, ada yang mengatakan beliau orang yang sangat sabar Ustaz. Beliau sholatnya tidak pernah ketinggalan di masjid Ustaz. Beliau ketika almarhumah istrinya dulu sakit, beliau merawat dengan sangat sabar Ustaz. Saya gali, Dok, karena saya tahu bahwa saya ini akan mempunyai tanggung jawab besar ketika saya diminta untuk membawa, insya Allah, keberangkatan ke 13 Maret nanti umroh. Ini saya harus tahu siapa yang saya akan bawa. Ya. Tanggung jawab saya, siapa yang akan saya nikahkan, siapa yang akan saya uruskan ini. Karena dalam dunia ini kita bertanggung jawab untuk setiap perbuatan kita. Termasuk saya sebagai seorang ustaz. Kalaulah kemudian saya tidak mengenal, maka itu akan menjadi tanggung jawab saya. Ya. Masya Allah, hampir semua pejabat yang saya tanya, semuanya positif. Ya. Tentang sholatnya, tentang perilakunya, tentang akhlaknya beliau, tentang bagaimana bawahan-bawahannya. Ada bawahan tak, Dok? Ya.
Yang saya tiba-tiba dapat kabar dari beliau bilang, Ustadz itu bos saya di sana. Ya. Subhanallah, sempit dunia Bapak sekalian. Dan saya duduk tadi juga dengan dokter siapa namanya, Iswan ya. Iya, ngobrol juga Mas Aswan dia. Ya, ternyata beliau juga waktu saya ceramah sama Ustaz Dasat di Sorowako, beliau hadir juga di sana. Di lapangan ya waktu itu. Sama di Masjid Al-Ikhwan ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, belakang Allah, ini sedikit sejarah saja singkat. Dan saya tidak akan berlama-lama karena yang saya akan nasihati ini akan berangkat umroh sama saya. Jadi biar di sana saja nasihatnya panjang-panjang ya. Di sini saya cuma ingin mengatakan bahwa mohon doa Bapak Ibu sekalian ya untuk kedua orang yang kita sayangi bersama ya, Dr. Sufyan dan Dr. Mona. Saya titip pesan untuk Dr. Mona dan Dr. Sufyan sampai nanti akad nikah ya, luruskan niat baik-baik. Berikan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya anjurkan banyak tahajud ya. Karena bangun sholat malam ini memudahkan segala urusan, melancarkan setiap yang sulit, memudahkan itu. Nabi SAW dalam keadaan tidur berselimut, Allah katakan, ya ayyuhal muzammil, lagi nyenyak-nyenyaknya Nabi tidur, dibangunkan, wahai Muhammad yang sedang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah malam untuk sholat, walaupun sedikit, nisfahu awinkus minhu qalila. Kalau kamu bisa sholat setengah malam lebih baik. Kalau enggak bisa wahai Muhammad, sedikit kurangi saja. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Kemudian nasihat selanjutnya, kita berada pada bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Maka saya berharap ya, baik Dr. Sufyan maupun Dr. Muna melazimkan membaca Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran ya, akan menjadi syifa buat kita ya, menjadi penenang, menjadi obat bagi dalam diri. Tidak lama insya Allah hidup di dunia ini Bapak Ibu sekalian, kita semua akan wafat. Kita akan, kalau kita jauh dari Quran, apa yang bisa memberi syafaat kita nanti di dunia dan di akhirat? Apa yang bisa menolong kita? Bukankah Al-Quran dzalikal kitabu la raiba fihi, kita yang selalu baca alif lam mim, dzalikal kitab, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, bukankah itu petunjuk bagi kita? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, menjelang Ramadan ini perbanyak membaca Al-Quran. Di Ramadan ya, perbanyak dan rutinkan membaca Al-Quran. Gak usah banyak-banyak Bapak Ibu sekalian, khawatir kalau banyak gak bisa rutin. Quran itu paling inti Bapak Ibu sekalian, rutinnya walau sedikit ya. Sehari bisa 3 halaman, 5 halaman, itu sudah Masya Allah. Gak bisa Ustaz 2 halaman, bismillah ya. Tiap hari habis subuh 1 halaman, habis maghrib 1 halaman, rutinkan. Ini yang mau dibawa mati Bapak Ibu sekalian. Ini yang akan menjadi tanggung jawab kita dunia akhirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian di antara amalan yang terakhir yang saya ingin nasihatkan, perbanyaklah berdoa pada Allah ya, karena Allah lah yang maha mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah pada aku maka Allah akan menjawab doa-doa kalian, baik di keluarga kita ya, baik di teman kerja kita. Minta doa ya, sama bawahan ta, sama teman ta, doakan, minta doa. Karena kita dianjurkan 3, berdoa, mendoakan, dan minta doa. Nih, kita tidak tahu doa siapa yang dijawab Allah. Bisa jadi pernikahan ini doa saya yang dijawab, saya tidak tahu ya. Atau doanya ibunya Dr. Mona yang dijawab, atau doanya Dr. Sufyan yang dijawab. Yang jelas kita tahu bahwa doa itu akan bertemu. Dan kalau sudah bertemu dan Allah takdirkan, pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah mempertemukan 2 orang yang tidak kenalan sekalipun, yang dahulunya mungkin hanya teman kerja, kemudian bisa menjadi suami istri seorang pasangan. Dan ingat dok, kita masing-masing membawa anak ya, maka Dr. Mona, jika nanti Allah takdirkan, nanti akan lebih banyak sesi privatnya di sana saja ya. Tapi ingat ini, bahwa nanti ketika kemudian di sana berdoa pada Allah setelah akad nikah, harus semuanya saling memahami bahwa masing-masing membawa anak, masing-masing menjaga silaturahim dengan keluarga, bahkan pada keluarga-keluarga yang juga dulu menjadi tanggung jawab kita. Keluarga almarhumah istrinya Dr. Sufyan tetap dijaga silaturahimnya. Keluarga almarhum suaminya Dr. Mona, silaturahim tetap dijaga. Keluarga yang kemudian saling menjaga. Jadi ibaratnya kalau kemudian kita membahasakan ketika Rasulullah menikahi Khadijah, Rasulullah masih menjalin hubungan dengan almarhum ya, keluarga almarhum mantan suami Khadijah radhiyallahu anha. Inilah bentuk bagaimana
Rasulullah SAW menjaga silaturahim di antara kedua belah pihak. Rasulullah pernah menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri dari Abu Salamah, sahabat Rasulullah. Ketika dinikahi Ummu Salamah, Rasulullah SAW tetap menjalin hubungan dengan keluarga dari Abu Salamah. Dan itulah kita dalam Islam yang kita kenal dengan istilah silaturahim, ya, menjaga hubungan kasih, menjaga hubungan sayang dengan siapapun, apalagi ini adalah keluarga kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Kami akan berangkat umroh Ramadan, ya. Dan ini adalah keistimewaan yang luar biasa. Kenapa? Karena saya juga Bapak Ibu sekalian pasti merutinkan diri saya untuk umroh Ramadan. Selalu jadwal saya itu pasti ada di bulan Ramadan, entah awal entah akhir. Sebenarnya di Ramadan kali ini jadwal saya di akhir Bapak Ibu sekalian. Makanya jadwal-jadwal ceramah tarwih dan seterusnya saya geser semua ini. Saya tukar di akhir. Kenapa? Karena ya ada situasi mendadak dan darurat. Soalnya saya tahu juga ini baru akan diurus itu sebulan, kira-kira 3 minggu atau sebulan yang lalu. Jadi waktu sangat mepet. Maka kita cari pesawat dan seterusnya, sehingga kemudian insya Allah akan berangkat. Kenapa umroh Ramadan begitu penting? Karena umroh di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, fa inna umratan fi Ramadan taqdi au ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah. Makanya banyak orang yang mengejar umrah di bulan Ramadan ya karena itu, haji bersama Rasulullah SAW. Demikian, mohon maaf kalau ada yang salah. InsyaAllah semoga Allah SWT mudahkan doa terbaik dari kami untuk keluarga, untuk dua keluarga ini. Semoga Allah SWT mudahkan sampai hari hanya. Mohon didoakan juga sehat walafiat semuanya, dan semua InsyaAllah bisa berjalan dengan lancar atas izin dan rahmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.